Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Alkisah. Channel ini berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Kali ini masih dalam series yang sama. Alkisah akan menceritakan tentang kecerdikan atau kisah-kisah dari Abu Nawas. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Alkisah akan mencoba menceritakan dengan gaya atau dialek bahasa berbeda. Bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun ya. Pada kesempatan kali ini, Alkisah akan bercerita tentang Abu Nawas yang mendapatkan hadiah dengan cara menghina raja. Nah, kalau kita menghina orang lain, wah pasti kita akan mendapat balasan yang lebih kejam ya kan? Orang lain akan marah kepada kita. Tetapi Abu Nawas dengan kecerdasannya atau kecerdikannya, dia menghina orang lain, bahkan seorang raja, tetapi dia malah mendapatkan hadiah. Bagaimana kisah selengkapnya? Nah, pada suatu hari di negeri 1001 malam, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, dikenal sebagai orang yang mampu memecahkan masalah-masalah bagi orang lain. Pada saat itu, masyarakat banyak mengeluh. Mereka tidak bisa menggunakan satu-satunya sungai yang ada di daerah tersebut. Mengapa tidak bisa digunakan? Ternyata sungai itu sangat sering digunakan untuk keperluan raja. Sementara masyarakat sangat-sangat membutuhkan sungai tersebut. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan sepanjang aliran sungai di daerah tersebut jika raja sedang menggunakan. Padahal sungai begitu besar. Melihat dan mendengar keluhan masyarakat tentang hal tersebut, Abu Nawas tidak bisa tinggal diam. Abu Nawas mencari cara agar raja sadar bahwa masyarakat juga membutuhkan sungai tersebut. Nah, suatu ketika datanglah kesempatan itu, di mana Abu Nawas mengetahui sang raja akan menuju ke sungai. Sehingga mau tidak mau sungai harus disterilkan, padahal masyarakat banyak yang membutuhkan. Tetapi masyarakat tidak boleh menggunakan sungai itu karena hanya digunakan untuk kebutuhan raja saja. Di istana raja, sang raja memerintahkan kepada pengawalnya, "Hai pengawal, coba kalian bersihkan sungai dulu. Suruh pergi masyarakat yang ada di sana itu. Saya mau buang hajat. Sakit perut saya ini. Jangan sampai ada satu orang pun yang menggunakan sungai itu. Awas kalau ada yang menggunakan sungai itu ketika saya menggunakan, akan saya hukum pancung saja. Cepat kalian berangkat." Begitu kata raja. Memerintahkan pengawalnya untuk segera berangkat ke sungai dan membersihkan sungai dari masyarakat karena raja sakit perut mau buang hajat. Pada saat itu belum ada toilet ya kawan. Jadi ya bisa dimaklumi mereka menggunakan sungai sebagai tempat untuk buang hajat. Lalu sesegera mungkin pengawal mengusir seluruh masyarakat yang ada di sungai-sungai itu yang menggunakan sungai. Akhirnya masyarakat mengeluh, mereka belum menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang mencuci, ada yang memandikan ternak, ada yang menggunakan hal-hal lain ya kan. Tetapi mau tidak mau masyarakat harus pindah. Kemudian pengawal segera berlari menuju ke raja, melaporkan bahwa sungai telah dibersihkan. "Ampun Tuan Raja, sungai telah steril. Baginda Raja bisa segera menuju ke sungai." Baguslah kalau begitu. Biar saya segera berangkat ke sana ya. Ayo pengawal, antar aku ke sungai. Itu kata Tuan Raja. Sesampainya di sungai, Tuan Raja langsung melaksanakan hajatnya. Dan di tengah-tengah keasikannya buang hajat, mohon maaf ya kawan, di tengah-tengah
raja sedang asik buang hajat. Abu Nawas yang melihat hal itu memiliki ide. Dia akan memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas melihat raja sedang melakukan buang hajat di sisi selatan. Kemudian dengan mengendap-endap, Abu Nawas menuju ke sisi utara karena air mengalir dari utara ke selatan. Dan Abu Nawas pun buang hajat di sisi utara, sehingga kotoran yang dibuang itu mengalir ke bawah dan harapannya bisa mengenai raja. Benar saja, tak lama kemudian raja terkaget. Ada suatu benda yang menyentuh kakinya dan dia lihat ternyata adalah kotoran manusia. Begitu marah tuan raja, kaget dia. Alamak, apa ini? Siapa ini yang berani-beraninya buang kotoran dari atasku? Ini telah menghina aku rupanya. Pengawal, cari siapa yang berani buang air di atas sana. Tangkap dia, hadapkan kepadaku, kata si tuan raja dengan begitu emosinya karena dia merasa dihina. Kemudian pengawal bergegas mencari siapa yang berani-beraninya menggunakan sungai selain raja. Dan ternyata diketahui si Abu Nawas. Akhirnya pengawal menangkap Abu Nawas dan membawa di hadapan raja. Kemudian raja berkata, Abu Nawas, berani sekali kau menghina aku. Bukankah sudah aku larang? Ketika aku menggunakan sungai, tak ada satu orang pun yang boleh menggunakan sungai. Macam mana kau ini? Ampun tuan raja, ampunilah hamba. Tidak bisa. Tidak bisa. Kau harus aku hukum penjara karena kau telah menghina aku. Aku ini rajamu, tapi kau hina. Berani sekali kau. Pengawal, tangkap, masukkan penjara. Ampun tuanku, izinkanlah hamba untuk menjelaskan mengapa hamba berani buang kotoran di sisi utara atau di atas baginda raja. Kemudian raja sedikit berpikir. Baiklah. Ya, apa maksudmu? Apa alasanmu? Sebutkan. Jika alasanmu tidak benar, aku penjarakan kau. Kemudian Abu Nawas menjawab, ampun tuan raja. Tuan raja ini adalah orang yang sangat hebat. Seorang raja yang kuat. Seorang raja yang hebat. Raja yang dikagumi dan disegani. Raja yang bijaksana. Tidak ada satu orang pun, bahkan pengawal, yang berani berjalan di depan raja. Begitupun hamba. Hamba tidak berani berjalan ada di depan baginda raja. Hamba akan selalu berjalan di belakang baginda raja. Hamba tidak berani karena melihat ketampanan, kewibawaan dan kebijaksanaan raja. Raja begitu hebat. Hamba tidak berani berada di depan raja. Sang raja mendengar dia dipuji seperti itu, dia langsung sedikit senang. Bagus itu, paham itu kau rupanya. Tapi kenapa kau buang air di depanku? Kemudian Abu Nawas menjelaskan, itulah tuan raja, karena hamba sangat menghormati raja. Hamba tidak ingin setengah-setengah dalam melaksanakan dan menghormati raja. Maksud kau apa? Kata tuan raja. Kemudian Abu Nawas menjelaskan kembali. Begini tuan raja, seperti yang hamba bilang, hamba tidak berani berada di depan raja. Bahkan kotoran hamba pun juga tidak berani tuan raja. Maksudnya ketika tuan raja buang hajat, kotoran tuan raja kan mengalir dari utara ke selatan. Untuk itu hamba berada di sisi lebih utara lagi, supaya kotoran hamba yang hamba buang mengalirnya itu tidak mendahului kotoran raja. Jadi kotoran raja itu berjalan ke selatan mendahului dan kotoran hamba mengikuti. Itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan hamba agar hamba tidak menghina raja. Begitu tuan raja. Jadi itu karena hamba sangat menghormati raja. Hamba tidak ingin setengah-setengah. Kemudian sang raja berpikir, benar juga ini apa yang dia katakan.
Kemudian raja berkata kepada Abu Nawas, "Hebat kau Abu Nawas, kau ternyata menghormati aku. Benar-benar hebat kau. Baguslah itu. Perbuatanmu itu layak ditiru rupanya. Ayo pengawal, jangan tangkap dia, bebaskan dia. Hebat sekali kau Abu Nawas. Baiklah, kau akan aku beri hadiah ya. Pengawal, beri dia hadiah 1000 keping emas karena dia telah menghormati aku." Terima kasih Baginda Raja. Baginda Raja memang bijak. Dan akhirnya Abu Nawas pun diberi hadiah dan lolos dari hukuman, padahal dia telah menghina sang raja. Mendengar hal itu, masyarakat tidak takut lagi untuk menggunakan sungai meskipun ada raja di situ. Dan sebaliknya, sang raja lama-kelamaan juga merasa risih dan akhirnya raja pun jarang menggunakan sungai, sehingga masyarakat bebas menggunakan sungai itu. Itu semua berkat akal-akalan dari Abu Nawas yang memberikan pelajaran, tetapi sekaligus juga dia mendapatkan keuntungan dari raja. Nah, begitulah kisahnya kawan-kawan. Gimana kalau menurut kalian? Kira-kira apa yang bisa kita petik dari hal ini? Kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya kawan. Menurut Alkisah ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin atau penguasa atau pejabat apapun, kita tidak boleh menggunakan kekuasaan kita hanya untuk kepentingan kita pribadi, karena masih banyak kepentingan orang lain yang harus diutamakan. Yang kedua, kita tidak boleh meniru Abu Nawas dalam hal negatifnya ya kawan. Jangan pula kita menghina orang lain dengan mengharapkan imbalan, karena pada zaman ini atau keadaan saat ini, kamu menghina orang lain fatal akibatnya. Yang ketiga, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa keadaan dunia saat ini sudah semakin tua. Alam di sekitar kita sudah semakin rusak, hutan-hutan gundul, ya kan? Gunung-gunung sudah semakin banyak yang gundul. Termasuk sungai, sungai-sungai kita banyak tercemar. Hendaknya kita menjaga lingkungan kita. Jangan kita buang sampah sembarangan. Jangan sampai kita menggunakan sungai untuk tempat buang kotoran, buang sampah, dan lain-lain. Karena di sungai atau di aliran air tentunya menjadi habitat-habitat dari hewan-hewan seperti ikan dan lain-lain. Jadi hendaknya kita menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih. Nah, itulah yang dapat Alkisah sampaikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video atau cerita-cerita terbaru dari Alkisah. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.